Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Kalau tidak termasuk golongan kami berarti na'udzubillah, golongan cuma ada dua, golongan kami dan bukan golongan kami. Man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan golongan kami. Jangan sampai kita dikeluarkan dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua. Adik-adikku, anak-anak saya sayangi semuanya. Adapun alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hormati, kita muliakan. Bil khusus guru kita, ustadz kita, syekhuna wa sahibuna al-mukarram Ustaz Arifin Ilham. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, diberikan kesehatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah iman dan Islam, dan melimpahlah keberkahan beliau sampai kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini lebih kurang 60 menit sampai pukul 10. Setelah itu kita break sejenak bersolawat. Setelah itu baru kita buka tanya jawab selama 60 menit, 30 menit. Jadi nanti kalau ada yang mengganjal di pikiran, tulis, nanti kita buka, kita bahas dalam tanya jawab. Al-Arba'un 40. An-Nawawiyah, nama imam yang menulis kitab ini Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Arba'un 40 hadis-hadis An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang menyusun hadis ini dengan sanad yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Nawawi turun kepada muridnya Al-Allamah Muhammad ibn Ismail Asy-Syahir ibn Al-Jar. Lalu turun kepada muridnya Abu Hurairah Abdurrahman ibn Muhammad Al-Qayyabi. Turun lagi ke bawah Syamsuddin Muhammad bin Abdul Rahman As-Sakhawi. Turun lagi ke bawah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Ar-Ramli Al-Kabir. Turun lagi ke bawah Al-Allamah Syekh Nuruddin Ali Al-Misri Al-Azhari As-Sanhuri. Turun lagi ke bawah Al-Allamah Syekh Abdullah bin Muhammad Az-Ziri. Turun lagi ke bawah Al-Musnid Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhli Al-Makki. Turun lagi ke bawah Al-Allamah Waliullah Syekh Ahmad bin Abdul Rahim Ad-Dihlawi. Turun lagi ke bawah Syekh Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Turun lagi ke muridnya Al-Allamah Abu Sa'id Syekh Ahmad Ad-Dihlawi, dan satu lagi muhaddits Syekh Muhammad Ishaq ibn Maulana Afdal Ad-Dihlawi. Turun lagi ke muridnya Al-Allamah Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al-Madani. Turun lagi ke muridnya Al-Musnid Muhammad ibn Al-Hayy Al-Kattani Al-Hasani Al-Maghribi. Turun lagi ke bawah Syekh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari. Turun lagi ke muridnya Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh. Lalu turun ke bawah Ustaz Abdul Somad. Jadi saya mendengar ke guru-guru bersanad. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Hadis yang ke-16. Loh, kok tiba-tiba sudah 16 aja Ustaz? Berarti sudah 16 kali pertemuan, ya? Kenapa kami tidak dikasih tahu di Pekanbaru Riau? Hadis hari ini yang ke-16. Hadis ini diriwayatkan dari seorang laki-laki bernama Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari, hamba matahari. Nama syirik, tidak boleh menghambakan diri kepada matahari. Jangankan kepada matahari, kepada Ka'bah pun tidak boleh. Abdul Ka'bah, hamba matahari, hamba Ka'bah, tidak boleh. Kita hanya boleh menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghaffar, Abdul Somad. Kepada matahari tak boleh. Maka namanya ditanya, nama kamu siapa? Abdul Syams, hamba matahari.
dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar, nama kampungnya Daus, nama lengkapnya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, dari Yaman. Masuk Islam tahun ke-7, lalu kemudian selalu membawa anak kucing. Nabi memanggil dia, ya Abahir, bapak kucing. Lalu dia dipanggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah sahabat yang meriwayatkan hadis 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, lin Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan. Apa pelajaran dari hadis ini? Kalau ketemu ulama, ketemu orang soleh, minta pesan. Dulu begitu, kalau ketemu sama ulama, Ustadz, Kiai, Buya, kasih saya pesan. Gitu. Orang sekarang, Ustadz boleh foto. Salahkah minta foto? Enggak salah. Fotonya dicetak. Nanti ketika dilihat, ada ulama-ulama yang kita lihat wajahnya, kita ingat Allah. Bukan berarti wajahnya sama dengan Allah, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah fakun man ma'allah. Hendaklah engkau bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Ketika engkau bersama dia, engkau mengingat Allah. Kita kalau sendirian di rumah, di hotel, di ruang tamu, lupa dengan Allah. Tapi kalau berada di sini, di majelis az-zikra, bersama orang-orang yang berzikir mengingat Allah, melihat wajah Ustadz Arifin Ilham, melihat wajah Ustadz Syukur, melihat wajah para Ustadz kita dari az-zikra, kita mengingat zikir, kita mengingat Allah. Jangankan lihat wajah Ustadznya, minum air az-zikra aja ingat Allah, ingat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dibacakan doa. Tadi saya baru diberi, Ustadz ini bagus kalau wajahnya kering, disemprotkan kering, dan air zam-zam disemprotkan ke mulut juga. Saya tanya, ba'da maghrib kan? Iya. Ini kering, lesu, begitu disemprot segar. Nah, jadi hadis ini memberikan pesan pada kita, kalau ketemu sama ulama, ketemu sama orang soleh, ketemu sama orang baik-baik, sebelum berpisah jangan pernah lupa ausini, kasih saya pesan. Ketika ketemu dengan seorang Habib yang dimuliakan Allah di Malang, sebelum pulang saya minta kepada beliau, Habib ausini, kasih saya pesan Habib. Apa kata beliau? Kata beliau, berjihadlah di jalan Allah wahai anakku. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama engkau, berjihad. Lalu kemudian satu saat lagi saya ketemu dengan ulama di Surabaya. Lalu saya tanya, Kiai, ausini, kasih saya pesan Kiai. Apa kata beliau? As-sidqu fil qaul, al-ikhlas fil amal. Hendaklah engkau berkata benar dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kosong daripada pesan-pesan ulama. Saya minta pesan kepada Ustadz Arifin Ilham, Ustadz, saya mau pulang ke Riau nih, berilah saya pesan. Pesannya tidak saya ceritakan di sini. Ada pesan. Oleh sebab itu pesannya, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Jadi banyak. Kenapa beda ulama, beda ustadz, beda kiai, pesannya beda? Mungkin mereka dapat ilham dari Allah. Ini orang ini kelihatannya, nanti kita misalnya 10 orang, 5 orang menemui ulama, pesannya beda-beda. Setelah selesai keluar dari ruangan, tadi Kiai pesan apa sama kamu? Kata dia, bersedekahlah. Loh, kamu? Dia bilang, saya suruh senyum, banyak-banyak senyum. Kenapa beda? Kita kan sama-sama muridnya. Kenapa pesannya beda? Mungkin yang ini bakhil, pelit. Maka kamu pesannya sedekah. Yang ini orangnya dermawan, cuman pas ngasih uang mukanya ketat. Maka disuruh senyum.
Beda orang, beda situasi, beda kondisi. Oleh sebab itu maka jangan pernah. Kita menjadi mulia karena saling memberikan pesan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan pesan dalam haqq, kebenaran. Saling memberikan wasiat pesan dalam kesabaran. Sebulan sekali kita di Az-Zikra diberikan pesan. Datanglah kemari di pekan pertama, ngantrinya sampai 6 kilometer, sampai saya jalan kaki untuk sampai kemari. Live TV One, semua penontonnya komen, kenapa wajah Ustadz berkeringat? Dia nggak tahu kita jalan kaki dari pintu tol. Di sini kita diberikan pesan, berzikirlah, takutlah kepada Allah, senantiasalah isi hari-hari dengan dekatkan kepada orang-orang saleh. Tidak pernah pesan, putus pesan guru-guru kita. Maka datang seorang kepada Nabi. Ini kan kepada Nabi Pak Ustadz. Sekarang Nabi udah nggak ada. Jadi gimana kalau kepada manusia? Al ulama warathatul anbiya. Ada orang-orang tidak diangkat Allah jadi nabi, tapi kenabian diwariskan kepadanya satu bahagian. La nabiyya ba'dah. Tidak lagi kenabian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mewarisi para nabi. Siapa dia? Al ulama, al amilun, al mukhlisun, az zahidun, al abidun, ar rahimun. Ulama yang hidupnya zuhud, yang hatinya dekat kepada Allah, yang mengamal segala ilmu, yang tidak menuntut apa-apa, yang tidak mencari dunia, mencari ridha Allah, dan mereka itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Maka kita minta pesan. Saya sampai hari ini kemanapun pergi, ke satu daerah, lingkungan, kawasan, wilayah, tetap cari di daerah ini siapa ulamanya. Oh, ulamanya si anu. Kita datang minta pesan. Qala, pesan Nabi yang berikutnya, la taghdab, la jangan, taghdab jangan marah. Faraddada miraran, dia tanya lagi, apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulang beberapa kali. Jawaban Nabi tetap sama. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal 256. Imam Bukhari meninggal 256. Imam Nawawi meninggal 676. Dari 256 ke 676, hampir 400 tahun jarak antara Imam Bukhari ke Imam Nawawi. Tapi hari ini namanya kita sebut Qala al-Bukhari, qala an-Nawawi, qala al-Bukhari, qala an-Nawawi, qala al-Bukhari, qala an-Nawawi. Orangnya sudah lama meninggal dunia. Di antara yang menyebabkan kita tetap hidup tak pernah mati adalah menulis. Imam Bukhari menulis 7.275 hadis. Imam Nawawi menulis sampai-sampai orang bingung menghitung banyaknya lembaran-lembaran karya Imam Bukhari yang tidak seimbang dengan umurnya. Ternyata dia banyak menulis. Imam Nawawi banyak menulis. Pernah diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah yang dikutip dari biografi Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menulis, mengambil bulu ayam, dulu tintanya pakai celup, ini tinta dicelup, tulis. Imam Nawawi terus menulis sampai akhir dia mengantuk, dan kalau dia mengantuk tertidur, kepalanya dia tempelkan di buku yang dia tulis. Ketika dia terbangun, dia menulis lagi. 2 tahun lamanya dia tidak menempelkan tulang belakangnya ke atas kasur yang lembut, demi untuk mencari ridha Allah. Allah meridainya. Sudah 700 tahun dia meninggal dunia. Hari ini tetap kita baca buku kitab karyanya, mengalir ke makamnya. Menulislah, menulislah adik-adikku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, menulislah supaya orang yang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu.
Alhamdulillah Pak Ustadz, saya memang tiap hari nulis. Nulis apa? Nulis status. Gak apa-apa, berawal dari status. Tulis status, tapi statusnya berkualitas, bergizi. Nanti sampai masanya, status ini dikumpulkan menjadi sebuah karya ilmiah. Kumpulan 1001 status. Bermanfaat, mengingatkan orang kepada Allah. Sudahkah Anda berzikir hari ini? Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Bagus, tidak salah. Tapi kalau status yang tidak tentu arah, omong-omong kosong saja. Pagi-pagi minum pahit, pahit betul minumannya. Habis itu makan pedas, pedas betul sambalnya. Habis itu masuk siang lapar, lapar betul terasa. Nanti pas malam mau tidur berkunang-kunang, rasanya mau mati. Besok mati betulan. Ada gunanya itu. Mubazir, la tubazzir tabzira. Janganlah kamu mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara syaitan. Jangan marah, kata Nabi. Marah itu letaknya di mana? Kalau ada kita lihat orang marah wajahnya merah, apakah marah itu di wajah? Bukan. Kalau ada orang marah suaranya menggelegar, apakah marah itu letaknya di leher? Bukan. Kalau ada orang marah tiba-tiba matanya melotot, apakah marah itu letaknya di mata? Bukan. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal, sesuap, segenggam. Mudghah dari kata madagha yamdaghu, dikunyah. Kita kalau mau makan ada yang kita suap, suap, sekunyah, segenggam, sekepal. Dalam diri kita ini ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Makanya orang yang marah itu detak jantungnya tidak normal, berdegup. Kamu jangan macam-macam ya, sambil megang sebelah. Jangan macam-macam. Saya kan letak marah itu tiba-tiba darah menyembur tidak normal, lalu nafas tersengal dan orang marah. Makanya kalau marah kata Nabi apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan ketika marah langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terasa mau marah, itulah gunanya kalau orang selalu berzikir, cepat dia ingatnya. Tapi kalau orang tidak biasa berzikir, lama koneknya, nyari kabel lagi. Tapi kalau orang yang sudah biasa berzikir, dia nggak perlu pakai kabel. Kenapa? Wireless. Langsung connect. Apa-apa macam-macam. Astagfirullah. 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 Begitu juga terasa akan marah, zikir itu datang menolong. Makanya banyak-banyak zikir. Saya biasa habis sholat itu astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tadi habis sholat subuh, Ustaz Arifin Ilham tadi subuh ingat istighfar 100 kali. 100 bro. Maka yang marah-marah minim langsung marah. Istighfar. Maka terasa akan marah. Jadi yang pertama langsung ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jantung yang sudah mulai bergelora, dia seperti air yang diletakkan di atas belanga, di atas api menyala. Dia sudah mau menyala ke atas, terasa gelombangnya naik, terasa akan berbuih, terasa akan menggelegak, terasa akan mendidih. Datang zikir menenangkannya. Tenang, turun ikhwah. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantungmu memang punya engkau, bukan. Walaupun kau sudah bawa sejak dari lahir, dari kandungan ibumu sudah berdetak. Dari mana Ustaz tahu? Dokter SPOG, spesialis kandungan ngasih tahu. Bu, ini jantungnya sudah ada 2. Satu jantung ibu, kami lihat ada satu jantung kecil sedang berdetak. Dokter mendengar ada 2 juta jantung. Selama ini, bup, 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 bup. Begitu dia dengar.
Ternyata sudah ada dua suara. Buk, 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 buk. Kalau anaknya satu.